Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan nyoret dulu. Terakhir di halaman 20 baris ke 9 dari bawah. Wa marada ba'dul arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa marada ba'dul arifina, dan telah sakit atau dan sakit ba'dul arifina, sebagian daripada orang-orang arif. Maksudnya di sini salah satu ya sebagian yang satu orang. Faqala li ba'di ikhwanihi, dan berkata ia arif, satu orang arif ini, li ba'di ikhwanihi, ke sebagian daripada saudaranya al arif, uqud inda ra'si hatta amutu, duduklah atau sandarkanlah ya, inda ra'si, di sisi kepalaku, hina amu, itu diganti hina saja, jangan hatta. Hina amutu, tatkala aku atau menjelang kematianku. Fa idza mutu, maka tatkala telah mati aku alal islami, di atas atau pada agama Islam. Fashtari bijami'i ma amlikuhu, maka belilah hai engkau bijami, dengan semua ma amlikuhu, apa-apa yang amlikuhu, yang memiliki akuhu akannya ma, luzan wasukaron, yakni sebuah makanan dan sebuah permen. Nanti dijamak saja ya, makanan-makanan maksudnya, dan permen-permen. Wafarriquhu ala sibyanil baladi, dan bagikanlah ini luzan dan sukar itu terhadap sibyanil balad, terhadap anak-anak di suatu negeri. Waqul, dan katakanlah, hadza arasu fulanin, katakanlah ini arasu fulanin, ini adalah sebuah hidangan milik fulan. Wa illam yakun kadzalika fa'lamin nasa, dan jika tidak ada ianya kadzalika demikian, fa'lamin nasa, maka beritahukanlah kepada manusia, hatta la yaghtarru bi janazati. Maksudnya fa illam yakun kadzalika ini, kalau beliau ini, satu arif ini mati dalam keadaan tidak Islam maksudnya.
Kalau tidak kadzalika, ai tidak mati dalam keadaan Islam, ya. Itu fa'lamin nasa, beritahulah kepada manusia hatta la yaghtarru bi janazati, sehingga atau sampai la tidak yaghtarru, tidak tertipu mereka bi janazati, dengan jenazahku. Faqa'ada inda ra'sihi hatta mata, maka duduk ia atau menyandarkan inda ra'sihi, ke atau di sisi kepalanya ba'du ikhwan tadi, ya, hatta mata alal imani, sehingga mati ia ba'dul arif alal imani, di atas atau pada dasar iman, keimanan. Fashtaro luzan wa sukaron, dan membeli ia ba'du ikhwan luzan wa sukaron, ini makanan dan permen, wa farraqahu ala subyanil baladi, dan membagikan ia ba'du ikhwan terhadap atau kepada anak-anak di suatu negeri. Hadza kana khaifan, ini adapun ini kana khaifan, yaitu yang hal takut ia, fasallama wa man lam yakhaf min salbil imani, fasalima, maaf ya, fasalima, ya. Hadza kana khaifan, hal ini kana khaifan, telah adanya ia khaifan, takut, fasalima, wa man lam yakhaf, maka selamat ia, wa man lam yakhaf, dan tidak takut ia, yakni ba'dul ini, ya, ba'dul arifinnya, wa man lam yakhaf, tidak takut ia ba'dul arifin tadi, min salbil imani, daripada hilangnya keimanan. Fahuwa ala khotorin, ya, dan ia ala khotorin, terhadap sebuah kekhawatiran. Nah, itu. Ya, seperti itu, ya. Lanjut. Wa kana Habibul Ajmi, dan adapun bahwa sesungguhnya Habibul Ajmi itu berkata ia, Habib Ajmi, man khutima lahu bila ilaha illallah, sesiapa orang yang diakhirkan lahu terhadapnya man dengan kalimat atau dengan menyebutkan la ilaha illallah, dakhala al jannata, maka akan masuk ia al jannata, ke dalam atau terhadap surga. Tsumma yabki wa yaqulu, kemudian menangis ia, Habib al-Ajmi, ya, wa yaqulu, dan berkata ya Habib Ajmi, man li bi an yuhtamali bila ilaha illallah, siapalah bagiku ini, bi an yuhtama, yakni mengkhatamkan atau diakhirkan, li, kepadaku atau terhadapku, bila ilaha illallah, dengan la ilaha illallah. Wa qala al-Hasan al-Basri, dan berkata ia Hasan al-Basri rahimahullahu taala, dakhala ba'dul fuqara, sebentar, ya, betul, berarti yang ia beki, summa ya bekinya Habib al-Ajminya, ya. Jadi Habib Ajminya sendiri yang ngomong man khotima, yang nangis, dan yang yaqulu man li bi an yuhtamali bila ilaha illallah. Berarti dalam tafakurnya bisa jadi, ya, tafakurnya Habib al-Ajmi. Lanjut, waqala al-Hasan al-Basri, dan berkata ia al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala, dakhala ba'dul fuqara'i, telah masuk ba'dul fuqara'i, sebagian daripada fuqara. Fuqara di sini adalah ahli tasawuf, ya, bukan orang-orang fakir. Para ahli tasawuf maksudnya, karena orang ahli tasawuf begitu, selalu merasa fakir di hadapan Allah. Anni faqirun indallah, begitu kan. Fuqara ila biladir Rumi, ke atau menuju ke biladir Rum, negara Rum. Fara'a jariyatan, maka melihat ia fuqara, sebagian fuqara, maaf, jariyatan, seorang gadis yang cantik. Faftatana, maka tergoda ia sebagian ba'dul fuqara biha, terhadap jariyah. Fa khotobaha,
maka mengkhidbah ia ba'dul fuqara terhadap jariyah, atau mengkhidbah meminang bisa ya sama lah, khidbah kan meminang. Fa'abau an yuzawwijaha, maka enggan mereka, abaunya sini kembali ke keluarga gadis ya. Fa'abau, maka enggan mereka keluarga gadis itu an yuzawwijuha, untuk agar menikahkan mereka keluarga gadis akannya ba'dul fuqara biha terhadap jariyah perempuan, hatta yatanassara hatta yatanassara, sampai yatanassara masuk akan Nasrani terlebih dahulu, sampai masuk Nasrani ia ba'dul fuqara. Maksudnya kalau mau nikah sama aku, kata keluarganya nikah sama cewek nih, masuk Nasrani dulu engkau, baru kasih koma itu, hatta yatanassara koma, baru fa'ajabahum ila dzalika, maka menjawab ia ba'dul fuqara bahum terhadap keluarga perempuan, ila dzalika terhadap hal tersebut. Dalam artian ila dzalika adalah ila yatanassara, akhirnya si lelaki ini ba'dul fuqara ini, ahli tasawuf ini bernasraniyah, cuma untuk mendapatkan perempuan ini. Fa'ahdaru, nah itu wawunya punya ahdaru itu ya, fa'ahdaru gitu ya. Lahu gitu ya, bukan fa'ahdaru wa lahu, enggak, fa'ahdaru lahu al-qissisina ya. Al-qissisina, maka menghadirkan mereka pada keluarga perempuan lahu terhadapnya ba'dul fuqara al-qissisina. Al-qissisina ini seperti apa ya, pendetanya gitulah ya. Al-qissisi itu al-qissisina. Wa tanassara fa kharajatil jariyatu, sehingga akhirnya tanassara menjadi nasranilah ia ba'dul fuqara. Fa kharajatil jariyatu, dan keluar ia jariyah, wa basaqati fi wajhihi, dan meludah ia jariyah fi wajhihi pada wajahnya ba'dul fuqara. Wa qalat, dan berkata ia jariyah, waihaka. Waihaka itu kata umpatannya dalam bahasa Arab, tapi artikan aja dasar engkau gitu ya. Aslinya kasar banget waihaka itu artinya, tapi nggak perlu saya sampaikan di sini, tulis saja dasar engkau gitulah, umpatan pokoknya. Dasar engkau hebatul fuqara. Itu tarakta dinal haqqi, telah engkau tinggalkan dinal haqqi, akan agama benarmu, akan sebuah agama yang benar, li syahwatin, karena syahwat. Fakaifala atruku ana, maka bagaimana tidak aku tinggalkan ana, itu jadi ananya tuh kayak penekanan lah ya, penekanan dari atrukunya. Fakaifala atruku ana, bagaimana tidak meninggalkan aku dinal batili, akan agama yang batil ini, linaimin, untuk memperoleh atau karena sebuah kenikmatan. Linaimil abadi, linaimil abadi, akan kenikmatan yang abadi. Akhirnya perempuan ini syahadat dia, ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan illallah kecuali hanya Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Sayyidina Muhammad Rasulullah adalah utusannya Allah. Wal nakhtim majlis, udah selesai itu ceritanya, dah titik, mulai. Wal nakhtimu majlisana, dan kita tutup atau kami tutup majlisina, maaf majlisana ya, majlisana ini majlis kita ini, hadza biqissatin Barsiso al-Abidi, dengan cerita Barsiso al-Abidi, yakni seorang hamba, fafiha a'dhamu ibratin, dan di dalamnya kisah a'dhamu ibratin, yakni ada ibrah yang sangat agung atau besar. Hukiya diceritakan annahu kana lahu sittuna alfan, bahwa sungguhnya ia Barsiso kana lahu
adanya ia baginya bersisa situna alfa minat talamidati, yakni 60.000 minat talamidati daripada murid-muridnya. Wa kanu, dan adanya ia bersisa yamshuna fil hawai, hidup ia bersisa, enggak yamshuna hidup mereka minat talamidah, ya, para murid itu fil hawai, yamshuna bukan hidup, maaf, berjalan, ya, masya. Adapun ia para murid yamshuna fil hawai, mampu berjalan di atas udara, terbang maksudnya, bi barakatihi, dengan barakahnya Syekh bersisa. Famata kafiron, maka mati ia bersisa, Syekh bersisa kafiron, hal dalam keadaan kafir. Ya, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah min dzalika, dari hal tersebut, yakni mati kafiron. Wa kana ya'budullaha ta'ala, adapun ia ya'budullah, menyembah, beribadah ia akan Allah ta'ala, hatta ta'ajjabatil malaikatu, sehingga ta'ajjabat, ta'ajjublah, sehingga menjadi ta'ajjub, yakni malaikat, min ibadatihi, daripada ibadahnya Syekh bersisa. Wa qala Allah ta'ala, maka Allah berkata, lahum, kepada mereka malaikat, limadza ta'jabuna minhu, kenapa engkau takjub? Kenapa kalian takjub malaikat minhu, akannya atau darinya Syekh bersisa, atau darinya hamba ini? Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku a'lamu, lebih tahu, ma la ta'lamun, mala pada apa-apa yang tidak engkau ketahui, fi ilmi, di dalam ilmuku, annahu yakfuru wa yadkhulun nara, kasih koma tuh, fi ilmi koma baru annahu yakfuru wa yadkhulun nara, bahwasanya ia Syekh bersisa, yakfuru maka kafir ia, wa yadkhulun nara, dan masuk neraka ia, dan masuk ia Syekh bersisa an-nara, terhadap neraka, abadan, selamanya, abadal abadina, selamanya dan selamanya, ya, abadal abadina. Itu alif yang abadah itu alifnya punya lam alif yang sebelahnya, ya, jadi abadal abadina, ya, bukan abadan la badina atau li abad, enggak, di abadal abadina, nah, itu gitu, ya, masuk neraka ya bersisa abadan abadina, yakni selamanya. Fasami'a dzalika iblisu, maka mendengarlah ia terhadap hal tersebut, yakni iblis. Wa ali, memang iblis nih, ya, wa alima anna halakahu, dan mengetahui ia iblis, anna halakahu, akan celakanya hu Syekh bersisa ala yadihi, terhadap atau di atas tangannya iblis. Faja'a ila sauma'atihi, maka datang ia iblis ila sauma'atihi, ke tempat sauma'ah ini sebenarnya tempat bertapa, tapi kok tempat bertapa kurang, tempat khalwat aja, ya. Mengko di mana itu tempat bertapa sebetulnya. Faja'a, maka datang ia iblis ila sauma'atihi, ke tempat bertapanya Syekh bersisa, ala syibhi abidin, terhadap atau atas menyerupai abidin, seorang hamba. Abid di sini ndak seorang ahli ibadah, maaf, ala syibhi abidin, seorang ahli ibadah. Qad labisa al-masha, telah mengenakan ia iblis atau memakai ia iblis al-masha, ini sebuah pakaian yang bersih. Fanadahu, maka menyeru ia iblis hu, enggak, yang nada di sini Syekh bersisa. Fanadahu, maka menyeru ia Syekh bersisa hu, terhadap iblis. Faqala lahu, maka berkata ia Syekh bersisa lahu, terhadap iblis. Bersisa, itu ya, jadi fa'il dari faqolanya, berarti man anta, siapa engkau, wa ma turidu, dan apa yang engkau inginkan. Faqala ana abidun, maka berkata ia iblis, ana abidun, aku adalah seorang hamba yang taat beribadah atau ya ahli ibadah, abidun. Akunu auna laka, aku akan menjadi auna laka, pembantu terhadapmu, ala ibadatillahi ta'ala,
atas beribadah kepada Allah Ta'ala. Faqala lahu Barsiso, maka berkata ya Syekh Barsiso lahu terhadap iblis, man arada ibadatallahi, siapa orang yang menginginkan iaman ibadatullah terhadap ibadah kepada Allah Ta'ala, fa innallaha yakfihi, maka sesungguhnya Allah adalah yakfihi, cukup ia Allah, cukup iaman gitu ya, hi terhadap Allah sahiban, alaihi ya Allah sebagai teman. Ya ini kan tadi bilang si iblis tuh, aku na'aunan, aku menjadi pembantu kamu buat beribadah kepada Allah. Terus Syekh Barsiso bilang, enggak, udah, orang yang mau ibadah kepada Allah cukup Allah saja menjadi temannya, enggak usah ada orang lain atau campur tangan yang lain. Itu maksudnya, mau dibantah itu si iblis. Faqama iblisu la'anahullah, maka bangkit, ya bangkit bisa atau melaksanakan boleh, maka melaksanakan yakni ia iblis, la'anahullah, semoga Allah melaknat ia akan iblis. Ya budullaha thalathata ayyamin, beribadah ia iblis terhadap Allah thalathata ayyamin, ini 3 hari, lam yanam, tidak tidur ia iblis, walam yakul, dan tidak makan ia iblis, walam yashrab, dan tidak minum ia iblis. Faqala Barsiso, dan berkata ia Syekh Barsiso, ana afturu wa anamu wa akalu wa ashrabu, aku berbuka, aku wa anamu, dan tidur aku, wa akalu, dan makan aku, wa ashrabu, dan minum aku, wa antala ta'kul, dan engkau tidak makan wahai iblis, wa inni abidtu abida abad wa inni abadtullaha ta'ala mi'ataini wa ishrina sanatan, dan adapun sesungguhnya aku telah beribadah aku kepada Allah Ta'ala mi'ataini wa ishrina sanatan, 220 tahun ya, mi'ataini wa ishrina sanatan ya, 220 tahun. Wala aqdiru ala tarkil akli, wala aqdirun, tidak mampu aku ala tarkil akli, terhadap meninggalkan makan, wasyurbi, dan minum. Fama hailati hatta asiru mislaka, maka apa hailati, maka apa trik atau caraku, sebuah cara terhadapku ya, atau caraku ya, caraku hailatun ya, hailatun itu cara, hailati caraku ya. Fama hailati, maka apa caraku, hatta asiru mislaka, sampai aku mampu atau menjadi mislaka, sepertimu. Qala, berkata ia iblis, idhab, pergilah engkau hai Syekh Barsiso, fa'sillah, maka bermaksiatlah engkau kepada Allah Ta'ala, thumma tub, kemudian taubatlah engkau, fa'innahu, sesungguhnya ia Allah rahimun, maha rahim ia Allah, hatta tajida halawat at-ta'ati, sampai engkau mendapati halawat at-ta'ati, sebuah kemanisan atau kenikmatan dalam hal kemanisan taat, atau manisnya, sampai kau mendapati manisnya ketaatan. Ya gitu. Qala kaifa a'sihi, berkata ya Syekh Barsiso, kaifa a'sihi, bagaimana aku bermaksiat terhadapnya Allah, ba'da'an abadtuhu, setelah setelah beribadah aku akannya Allah, terhadap Allah, kaza wa kaza sanatan, seperti ini dan seperti ini, sanatan, bertahun-tahun. Faqala iblisu, maka berkata ya iblis, al-insanu idza adnaba yahtaju ilal ma'dzirati wal maghfirati. Adapun manusia idza adnaba yahtaju ilal ma'dzirati wal maghfirati, tatkala berdosa ia manusia, yahtaju, maka membutuhkan ia manusia ilal ma'dzirati wal maghfirati, terhadap pemaafan, wal maghfirati, dan pengampunan. Faqala, maka berkata Syekh Barsiso, ayu dzambin, dosa seperti apa atau dosa apa, tusyiru alayya, yang kau anjurkan alayya kepadaku. Qala, berkata ya iblis, az-zina, dosa zina. Qala, berkata ya Syekh Barsiso, la af'alu, tidak aku kerjakan. Maksudnya begini, aku nggak mau ngerjakan, gitulah kalau bahasa percakapan kita itu, aku nggak mau ngerjain ini, gitu.
Qala taqtulu, berkata ya iblis, taqtulu, membunuhlah engkau mukminan, seorang mukmin, atau membunuhlah engkau mukmin, ya membunuhlah seorang mukmin. Qala, berkata ya Syekh bersisa, la af'alu, la af'alu, aku tidak mengerjakan yang demikian. Qala tashrabu muskiran, berkata ya iblis, tashrabu, minumlah engkau muskiran, hal yang memabukkan. Fa innahu, maka sungguhnya ini muskiran tersebut, hal yang muskiran, ahwanu, itu lebih mudah, lebih ringan, ahwanu gitu ya. Wa khosamakallahu wahdahu, dan ya maksudnya gini, hal itu lebih ringan ya dilakukan. Wa khosamakallahu wahdahu, dan engkau akan menjadi hamba yang menentang ya terhadap Allah wahdahu, yang maha esa, ya Allah. Qala aina, qala berkata ya Syekh bersisa, aina ajiduhu, di mana aku mendapatihu akan hal muskil tersebut. Qala berkata ya iblis, idhab, pergilah engkau Syekh bersisa, ila qaryatin, ke sebuah daerah, qaryah kada, daerah ini, fadhahaba fara'a imra'atan, maka pergi ya Syekh bersisa, fara'a imra'atan, maka melihat Syekh bersisa imra'atan, seorang wanita, jamilatan, yang cantik ya wanita. Fashtara minha al-khamra, maka membeli ya Syekh bersisa minha, dari perempuan tersebut, al-khamra, sebuah khamar. Berarti di sini imrohnya penjaga warung ya, warungnya jual khamar. Fasyaribah wasakaru, fasyaribah wasakaro wazana, itu dibedain ya, kasih tanda aja apa titik kayak gitu atau apa kayak. Fasyaribah wasakaro wazana, itu ya nggak sambung tuh, itu harus dispasi sebetulnya, tapi nggak apa-apa cetakannya demikian. Maka membeli ia Syekh bersisa minha, dari perempuan tersebut, al-khamra, sebuah khamar. Fasyaribah, dan minum ia Syekh bersisa, wasakara, dan mabuk ia Syekh bersisa, wazana, dan berzina ia Syekh bersisa, biha, terhadap perempuan tersebut. Fadakhala alaihi zaujuha, maka masuklah, artinya maksud di sini adalah datang ya, maksudnya fadakhala alaihi itu, maka datanglah alaihi, terhadap Syekh bersisa, zaujuha, suaminya perempuan. Faqatalahu, maka membunuh ia Syekh bersisa akannya zaujuha, akannya dari suaminya si perempuan tadi, si penjaga warung tuh yang jual minuman. Tsumma inna iblisa, kemudian sesungguhnya iblis, tamathala fi surati insanin, menyerupai ia fi, atau menjelma boleh, menyerupai menjelma ia iblis fi surati insanin, di dalam surah insan, atau sebagai jelmaan bentuk manusia. Wasa'abihi, dan berjalan ia iblis bihi, terhadap Syekh bersisa, ila sultani, menuju ke raja atau sultan ya, pemimpin di daerah tersebut. Maksudnya wasa'abihi ini ya, berjalan dia iblis bihi, sambil menggotong si Syekh bersisanya, digeret gitu, dibarengin, itu maksudnya ya, bihi ila sultani, menuju ke sultan atau raja. Fa akhadahu wa jalladahu lil khamri, maka mengambil ia sultan, rajahu, akannya Syekh bersisa, wa jalladahu, dan mencambuk ia sultanhu, akan Syekh bersisa, lil khamri, karena perbuatan minum khamrnya, thamanina jaldatan, 80 jaldatan, cambukan. Waliz zina mi'ata jaldatin, dan terhadap perbuatan zinanya, mi'ata jaldatin, ini 100 cambukan. Wa umira bisalbihi, dan diperintahkan bisalbihi, untuk mensalibnya, disalib ya, dihukum salib tuh, untuk menyalibnya Syekh bersisa, li ajli dammi, karena li ajli dammi, karena perkara darah. Artinya karena tadi sudah membunuh ini kan, bunuh suami dari istri imro'ah penjaga warung itu. Nah, itu maksudnya li ajli dam. Falamma sulibah, maka tatkala sulibah, disalib ia Syekh bersisa, jaa ilaihi iblisu, mendatangi ilaihi, terhadapnya Syekh bersisa, yakni iblis, fi tilkas surati, di dalam bentuk
tersebut atau wujud tersebut. Faqala kaifa tara halaka. Maka berkata ia iblis, kaifa tara, bagaimana engkau melihat halaka, keadaanmu. Qala, berkata Syekh Barsisah, man ata'a qarinas su'in fahaluhu kadza. Siapa orang yang taat atau mengikuti qarinas su', teman yang buruk, fahaluhu kadza, maka keadaannya iaman kadza, seperti inilah. Faqala, berkata ia iblis. Faqala iblisu, berkata ia iblis, kunta fi ibadatika mi'ataini. Adanya engkau Syekh Barsisah fi ibadatika, dalam ibadahmu, mi'ataini, ya bisa pakai kunta fi ibadatika boleh, atau kalau mau pakai kuntu juga bisa, tapi diganti nanti kuntu fi balaika. Nah, itu ya nanti ya. Kalau mau pakai kuntu, kalau mau pakai kunta fi ibadatika. Jadi kalau kuntu begini jadinya. Adapun aku fi balaika. Nah, maksudnya fi balaika apa? Di dalam mengujimu. Artinya ketika Syekh Barsisah ini beribadah tadi sekian ratusan tahun itu, 220 tahun. Aku udah mengujimu dari dulu, cuman nggak pernah berhasil. Baru inilah aku akhirnya bisa berhasil. Nah, itu maksudnya kalau pakai kuntu fi balaika. Kalau ini kan kunta fi ibadatika, sama saja, boleh saja. Kunta fi ibadatika mi'ataini wa ishrina sanatan. Adapun engkau fi ibadatika, di dalam ibadahmu, mi'ataini wa ishrina sanatan, 220 tahun. Hatta sholabtuka, sampai aku salib engkau. Falau aradta anzaltuka, maka jika atau kalau aradta, ingin engkau, anzaltuka, agar aku menurunkan dirimu, qala uridu wa a'tika, berkata ia Syekh Barsisah, uridu wa a'tika ma turidu, ya aku ingin, aku mau, wa a'tika, dan aku akan memberikan kepadamu, ma turidu, apa-apa yang engkau mau. Qala, berkata ya iblis, usjudli, bersujudlah kau kepadaku, sajadatan, dengan sekali sujud saja. Qala kaifa asjudu adalah khasyabi, berkata ya Syekh Barsisah, bagaimana asjudu, aku sujud adalah khasyab, terhadap atau di atas kayu. Maksudnya di atas kayu adalah kan lagi disalib tadi. Nah, itu. Sedangkan aku masih disalib posisinya, itu ya, di atas kayu atau di atas tiang. Qala, berkata ia iblis, bil imai, dengan isyarah mata. Udah dengan isyarah mata saja, ima. Fa'uma'a bi ra'sihi, maka mengisyarah ia Syekh Barsisah bi ra'sihi, dengan kepalanya Syekh Barsisah. Artinya dengan menggerakkan kepalanya. Isyarah gitulah. Sajidan, berisyarah dengan kepalanya, keadaan bersujud. Fakafaro, na'udzubillah. Fakafaro, maka kafir atau menjadi kafir ia Syekh Barsisah. Na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah min dzalika, dari hal tersebut. Falamma kafara, maka tatkala telah kafir ia Syekh Barsisah, qala asyaitanu inni, ya, berkata ya syaitan atau iblis ya, inni bariun minka, inni akhafullah rabbal alamin. Tengok tuh, coba renungi itu, kita renungi coba. Inni bariun minka, sesungguhnya aku bariun minka, berlepas diri terhadapmu. Inni akhafullah rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah yang ia raja para seluruh alam. Nah, setan begitu tuh, kalau udah nguji, udah kita jatuh nih, ditinggal langsung. Allahumma ij'alil iman ij'alil imana lana, ya Allah, jadikanlah keimanan atau tetapkanlah keimanan lana terhadap kami, sirojan, yakni sebagai sebuah lampu, sirojan ya, penerang boleh, lampu ya boleh.
wala taj'alhu istidrajan, dan janganlah engkau jadikan hu akannya iman istidrajan, ini sebuah istidraj atau hal yang istidraj. Jadi imannya itu dicabut secara perlahan. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut sedikit lagi ya. Al majlisul khamisu fil haditsil khamisi. Adapun majlis yang kelima itu fil haditsil khamisi, di dalam hadis yang kelima atau tentang hadis yang kelima. Boleh kasih judul di sebelahnya, judulnya an-nahyu anil ibtida'i fid dini, itu judul hadisnya ya. An-nahyu, tulis coba, anil ibtida'i fid dini, ya, pelarangan terhadap hal-hal yang bid'ah di dalam agama. Ini ya hadis kelima, bahas tentang bid'ah. Alhamdulillahilladzi ishtara minal mu'minina. Adapun segala puji lillah itu hanya milik Allah, alladzi ishtara, yang mana ia Allah ishtara membeli ia Allah minal mu'minina daripada orang-orang mukmin, anfusahum akan jiwa-jiwa mereka para mukmin, wa amwalahum dan harta-harta mereka para mukmin, bi anna lahumul jannah, wasungnya lahum bagi mereka para orang mukmin al jannata, yakni surga. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan illallah kecuali hanya Allah, wahdahu yang maha esa ia Allah, la syarika lahu juga tidaklah sekutu lahu terhadapnya Allah. Syahadatan jadi maf'ul mutlak ya, syahadatan, nah, gitu. Jadi maf'ul mutlak jadi dari asyhadu. Syahadatan biha an-nufusu mutmainnatun. Ini sebuah syahadat biha, dengannya syahadat an-nufusu mutmainnatun, yakni jiwa-jiwa menjadi tenang. Wahia liqailiha minan nari, wahia liqailiha minan nari junnatun. Wahia, dan ia syahadat, liqailiha bagi orang yang mengucapkan ha akannya syahadat, minan nari daripada neraka, jannatun sebuah benteng atau perisai boleh, benteng boleh, atau pelindung ya boleh. Junnatun itu ya, bukan jannatun ya. Bisa gini juga nanti, wahia junnatun, nah itu bisa, wahia junnatun liqailiha minan nar. Ini balik aja ini. Lanjut, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Sayyiduna Muhammad abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu dan utusannya Allah. Afdalu man rafa'al fardhu, seutama-utamanya man sesiapa orang rafa'al fardhu yang mengangkat kefarduan, wa sunnata dan sunnah, wa syara'al ma'rufah dan mensyariatkan al ma'rufah, yakni hal yang ma'ruf atau kebaikan ya al-ma'ruf. Wasannahu dan membuka jalan, sanna itu artinya membuka jalan ya, membuka jalan hu akannya kema'rufan. Wasarafa fi ta'ati rabbih, dan telah mengerjakan atau senantiasa fi ta'ati rabbih dalam ketaatan, senantiasa atau mengerjakan ya, senantiasa ia Rasul fi ta'ati rabbih di dalam ketaatan kepada Tuhannya Rasul. Umrahu wasanahu. Kalau sana yang tadi itu kasih tasdid sanahu, kalau yang ini enggak sanahu ya. Umrahu wasanahu, jadi apa dalam ketaatan itu tadi pada umurnya Sayyiduna Rasul, wasanahu dan usianya Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keselamatan kepada beliau, wa ala alihi dan terhadap keluarga-keluarganya Sayyidina Rasul, wa ashabi dan para sahabatnya Sayyidina Rasul, alladzina amatu, yang dimana amatu, yang dimana ia para sahabat amatu mematikan mereka para sahabat al bid'ah terhadap perkara-perkara bid'ah, wa ahyau as-sanatah dan menghidupkan mereka para sahabat terhadap perkara sunnah. Amin. Ini hadisnya. An ummil mu'minina, diriwayatkan dari ummil mu'minin, ibunya para orang-orang yang beriman. Kunyahnya Ummi Abdillah. Ya.
An Ummil Mukminina Ummi Abdillahi, ibunya hamba Allah. Ini kunyah sebetulnya. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha, yakni Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata ia Sayyidatuna Aisyah, qala Rasulullah, berkata Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha, sesiapa orang yang ahdatha, membuat hal yang baru, itu maksudnya. Ahdatha, membarui gitu ya. Artinya membuat hal yang baru, itu ahdatha. Fi amrina, di dalam perkara-perkara kami, hadza ini, dalam perkara kami, hadza ma laisa minhu. Adapun ini, yakni ahdasa tadi, ma laisa, tidaklah ma laisa minhu, ma laisa minhu, apa-apa yang bukan minhu, daripadanya, amrun. Hunya kembali ke amrun tuh ya, fi amrina. Adapun hal ini gitu, ahdasa itu maksudnya ya, ma laisa minhu, apa-apa yang bukan darinya, daripada amr kami, fahuwa raddun, dan ia tertolak. Ya, apa-apa yang tidak minhu, betul. Apa-apa yang bukan minhu, daripada amrina gitu ya, daripada perkara kami atau perintah kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun, telah meriwayatkan akannya ini hadis al-Bukhari, ia Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu dua ya, dua itu ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim failnya. Wa fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat, li Muslimin, ini sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Imam Muslim. Gini bunyinya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, sesiapa orang yang mengamalkan amalan sebuah amalan, laisa alaihi, yang tidak atau bukan alaihi terhadapnya, man amruna, tidak alaihinya ke amal, bukan terhadap amal tersebut amruna, daripada perkara kami atau apa yang telah kami perintahkan, begitu bisa, fahuwa raddun, maka amal tersebut raddun, tertolak. Ya malu, ketahuilah hai kalian, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, itu ada ya mahdhuf ya, ya ikhwani, nggak perlu dikasih juga nggak apa-apa. Ya malu, ya'lamu ikhwani, ketahuilah hai kalian, wahai saudara-saudaraku, waffaqani Allah wa iyyakum, semoga Allah memberikan taufik kepadaku, wa iyyakum, dan kepada kalian sekalian, li taatihi, untuk bertaat kepada Allah, anna hadzal haditsa, bahwasanya hadis ini, qaidatun azimatun, sebuah kaidah atau hal pokok, boleh ya, kaidah azimatun, kaidah azimatun yang agung, min qawaidil Islam, daripada kaidah-kaidahnya agama Islam, wa huwa min jawami'i kalamihi, dan adapun ia, ini hadis, min jawami'i kalimihi, itu daripada min jawami'i kalimihi, daripada cakupan-cakupan perkataan mulianya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sharihun, maka sungguhnya punya ke hadis ya. Fa innahu, kan anna hadzal haditsa tadi di atas itu, fa innahu, sungguhnya ya ini hadis ini gitu, sharihun fi daf'il bid'ah, ini secara sharih, jelas, fi daf'il bid'ah, di dalam menolak perkara-perkara yang bid'ah. Itu banyak bid'ah ya, fi daf'il bid'ah ya, bid'atun, bid'atani, bid'ah, menolak perkara-perkara yang bid'ah. Wal mukhtara'ati, dan mukhtara'at itu hal-hal yang diada-adakan, itu namanya mukhtara'at ya, tulis tuh, hal-hal yang diada-adakan, namanya atau al-mukhtara'at, al-mukhtara'atun ya, jamaknya al-mukhtara'at. Wa huwa, dan ia hadis ya, bahwa mimma yang bagi, daripada apa-apa yang bagi,
yang seyogianya an ya'taniya, yakni bersungguh-sungguh, an ya'taniya bihafdhihi, ini dengan menghafalnya hadis, wastamalihi dan menggunakannya akannya hadis, fi ibtalil munkarati, di dalam membatalkan atau mencegah kemunkaran-kemunkaran, wa huwa minal ahadithi, dan adapun ia minal ahadithi, ikut daripada hadis-hadis allati alaiha, yang terhadapnya atau padanya hadis-hadis madarul islami, yakni porosnya agama Islam, wa qabla syuru'i fihi, dan sebelum disyariatkannya fihi, qabla syuru'i fihi enggak, bukan syariat, sebelum memulai ya, qabla syuru'i fihi, sebelum permulaan atau memulai fihi ya, tentang atau di dalam hadis ini, itu maksudnya ya, syuru' bukan syariat ya, itu memulai itu. Natakallamu ala syai'in, kita berbicara terhadap sesuatu, apa? Min fadaili Aisyah radhiyallahu anha. Ini mau ceritain tentang orang yang meriwayatkan dulu, sama kayak hadis 1 kemarin diceritain dulu tentang Sayyidina Umar, sekarang Sayyidina Aisyah. Min fadaili Aisyah, daripada keutamaannya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, tabarrukan biha, sebagai tabarruk biha terhadapnya Sayyidatuna Aisyah. Fanaqulu, maka kami mengatakan, hiya, adapun ia Sayyidatuna Aisyah as-siddiqatu, maaf ya, as-siddiqah, iku as-siddiqah, perempuan yang benar, yang jujur, bisa as-siddiqah bintus siddiq, yakni putri daripada Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahiyah, dan adapun ia Sayyidatuna Aisyah ummul mukminina fil ihtirami wat ta'zimi, yakni ibunya orang-orang yang beriman, fil ihtirami wat ta'zimi, di dalam penghormatan atau kehormatan wat ta'zimi, dan ya penta'ziman, la fis safari wal khulwati, bukan fis safari pada as-safar, wal khulwah dan berkhulwat, wan nadhari dan melihat, wa ma asbaha dan apa-apa yang serupa akannya safar, khulwah, nadhar. Nah, itu hanya ke sana ya. Maksudnya apa? Iya, kan dibilang ummul mukminin, ibunya para orang-orang beriman, tapi di dalam itu dalam hal penghormatan dan pentakziman ya. Bukan berarti meskipun beliau adalah ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman, nanti boleh juga jalan bareng, berkhulwat bareng, dan melihat seenaknya langsung gitu. Nah, gitu maksudnya. Ya. Jadinya kayak seakan-akan kayak ibu sendiri. Enggak gitu. Tapi ibu adalah dalam hal penghormatan. Nah, itu maksudnya. Bil ihtirami wat ta'zimi. Wa ma asbahaha. Sudah cukup. Al-murad, bismillahirrahmanirrahim. Sampai situ dulu ya. Sebenarnya mau saya terusin, tapi tadi maaf karena mulainya jam 5. Gak apa-apa, sedikit saja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muradu bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai masih di hadis yang ke-3, membahas tentang rukun Islam. Kita sudah bahas tentang syahadat, sholat beserta keutamaan-keutamaannya, dan beberapa kisah-kisahnya, dan dalil-dalil kewajibannya. Yang kita juga udah bahas zakat, haji, dan kemarin nyampe di puasa ya, rukun Islam yang terakhir pada hadis ini ya. Jadi rukun Islam yang terakhir ya. Nyampe di halaman 17 setelah syair itu. Nah, ini masih menyangkut tentang keutamaan puasa ya. Ada hadis menyebutkan seperti ini. Sesiapa orang dari Rasul, sesiapa orang yang berdiri atau bangun ia pada malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, disertai dengan keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi,
akan diampuni terhadapnya ia ma taqaddama, apa-apa yang telah lalu daripada dosanya. Wahia fi ramadhana fil ashril akhiri. Itu penjelasnya tuh. Wahia fi ramadhana fil ashril akhiri. Tadi kan baginda Rasul bilang man qoma lailatul qadri. Loh, kita siapa orang yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu kapan? Kita kan nggak tahu sebetulnya. Itu penjelasnya tuh. Fi ramadhana fil ashril akhir. Nantinya berarti kalau kamu mau beribadah ya agar dosamu diampuni ya, mau mengikuti sunnahnya Rasul, bangun ibadah pada malam hari, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Kapan kita tahunya? Yaitu fi ramadhana fil ashril akhiri, 10 terakhir pada bulan Ramadan. Sekarang ini kita nih sudah masuk ya. Jadi yang beribadah semalam, alhamdulillah tuh. Kan katanya semalam malam Lailatul Qadar ya. Karena puasanya hari Sabtu mulainya, jadi tepatnya tuh semalam ya. Malam 20 berapa? 23 ya. Ya, malam 23. Ya. Memang berbeda kok. Tadi pagi itu juga kelihatan sebetulnya. Secara cuaca itu berbeda. Malamnya juga agak terang langitnya. Kok malah ke sana. Fil ashril akhiri minhu wa an Abi Mas'ud, itu ya kata baginda Rasul. Ini keutamaannya nih. Alhamdulillah lah. Memang bulan Ramadan itu memang banyak sekali ya pintu-pintu kebaikan, pengabulan doa, penghapusan dosa, penaikan derajat dan segalanya pokoknya. Ya, dilipat-lipat gandakan daripada ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Nah, makanya mumpung nih masih ada beberapa hari ini, ayo kita usahakan ya baik-baik tuh buat 1 tahun ke depan. Ya. Karena sebetulnya ya sejatinya puasa itu ya, bukan soal di kuantitasnya. Bukan soal di kuantitasnya, saya ulangi. Apa artinya? Bukan soal kita ini mampu berpuasa full atau tidak. Enggak. Ya. Kalau ngomong kefarduan iya memang kalau ngomong kefarduan. Tapi kalau mau ngomong lebih dalam ya sejatinya puasa itu soal kualitas puasanya. Bagaimana kita berpuasa dengan benar, mengusahakan puasa ini dengan benar, supaya nanti puasa ini bisa jadi bekal apa? Bekal yang mampu mengarahkan kita untuk 11 bulan ke depan sampai ketemu Ramadan lagi. Itu sejatinya puasa tuh ya. Nah, makanya jangan anggap enteng sebetulnya puasa. Tetap ya usahakan, jangan hanya cuman menahan makan dan haus itu tok, enggak, tetap juga usahakan tahan syahwatnya, tahan hatinya, latih gitu ya, supaya puasanya berkualitas. Kan banyak hal yang seperti itu ya. Kalau sholat Jumat bagi kaum lelaki ya, itu bisa jadi pengampun buat seminggu ke depan. Nah itu ya. Kalau Ramadan itu tadi bisa buat pengampun ke 11 bulan atau setahun ke depan. Nah itu ya. Kalau la ilaha illallah, jadi orang yang baca la ilaha illallah tiap subuh, itu nanti bisa jadi pengampun buat sehari ke depan sampai ketemu subuh lagi. Nah itu kayak gitu ya. Jadi sudah ada sebuah ibadah yang sistemnya seperti itu. Nah, itu ya puasa seperti itu sebetulnya. Nah, lanjut. Sekarang Abu Mas'ud Al-Ghifari. Ini beliau mendatangkan riwayat yang sebagai targhib ya sebetulnya. Adapun kebenarannya enggak apa-apa. Kita mau percaya juga enggak apa-apa. Katakan benar ini kejadian ini nanti ini di surga nih. Orang yang berpuasa nih ya, dapat bidadari. Ini untuk cowok berarti ini. Ya. Sebagai apa? Targhib. Apa kata Abi Mas'ud Al-Ghifari? Beliau pernah mendengar dari baginda Rasul bersabda,
Ma min abdin, di orang yang berpuasa yauman, ya, satu hari saja di bulan Ramadan, ya, itu illa zuwija zaujatan minal huril aini, ya, dia akan dipasangkan nanti di akhirat, ya, di surga dengan seorang istri daripada bidadari surga, fi khaymatin min durratin mujawwafatin, ya, yang dimana bidadari itu biasanya berdiam di dalam sebuah kamar atau kemah, ya, khemah itu kemah, min durratin, yang dimana kemah tersebut terbuat dari mutiara, ya, mujawwafatin, stop, ya, bukan tiara, fi khaymatin min durrihi mujawwafatin mimma Allah, daripada mutiara yang berongga, ya, yang berongga bimana atallahu, enggak, maksudnya mujawwafah ini mutiara yang berongga, artinya mutiaranya ini ya bisa jadi bentuknya tuh seperti kayak berongga gitu, ya, nah, itu bukan yang menonjol tapi yang mendalam begitu, nah, di kemah-kemahnya itu maksudnya. Nah, mimma na'atallahu, daripada apa-apa yang telah Allah sifatkan di dalam Al-Quran tentunya. Apa bunyinya? Hurum maqsuratun fil khiyami, bidadari maqsuratun, yang dipingit atau yang disembunyikan, ya, fil khiyami, di dalam kemah-kemah. Nah, itu ala kulli imra'atin, ya, di setiap satu orang perempuannya, ya, dari, ya, satu bidadari maksudnya itu dari mereka itu apa, punya atau pakai 70 baju hias, ya, 70 baju hias. Nah, minha, dari 70 baju hias tersebut, ya, itu hullatun ala launil ukhra, ya. Maaf, laisa minha hullatun ala launil ukhra, ya. Artinya punya satu warna, ya, begitu. 70 warna yang sama, tapi tentunya warna yang bagus tentunya. Wa yu'ta sab'ina launan minat thaybi, dan diberikan juga dikasih kepada orang yang berpuasa bulan Ramadan nih, satu hari saja, ya, ingat, tetap satu hari. Apa? Sab'ina launan minat thayb, 7 macam parfum, ya, pewangian. Laisa minhunna rihu launin, ya, yang tidak dari satu daripada macam-macam 70 wangian tersebut, launin ala rihil akhar, ya. Dia punya satu aroma tentunya, semuanya sama, ya. Nah, itulah karena laisa, tadi saya bilang kalau mau dimanain laisa, mau dimanain 70 warna yang berbeda, aslinya cocok karena di surga kan gitu. Cuman di sini ada kalimat lafadz laisa itu loh. Jadi nggak bisa kalau kita artikan cuman enggak 70 warna yang berbeda-beda atau 70 macam parfum yang berbeda-beda, nggak bisa karena ada laisa di situ. Nggak apa-apa lah, itu aja intinya, guys. Lakin likulli imra'atin minhunna, nah, setiap juga dari bidadari, dari satu orang bidadari, ya, sab'una sariran min yaqutatin hamra, satu bidadarinya tadi punya 70 pakaian. Nah, terus satu bidadarinya punya 70 ranjang, makasih amal, 70 ranjang, ya, satu ranjangnya terbuat dari yakut. Yakut itu nama sebuah permata, ya, namanya yakut, permata yang berwarna merah yang dihiasi dengan mutiara-mutiara. Itu ala kulli saririn sab'una firasyan, jadi setiap ranjangnya ada 70 kasur. Nah, bayanginlah sendiri, ya, meskipun sebetulnya tasawur kita itu di dunia, kalau kita mentasawurkan apa yang ada di surga itu berbeda sebetulnya, nggak sama gitu, ya. Tapi nggak apa, coba tasawurkan sendiri lah. Nah, setiap ranjangnya punya 70 kasur, ya. Setiap kasurnya ada sofa. Likulli imra'atin minhunna sab'una alafin wa sifatin, setiap satu daripada bidadari tersebut itu ada 1000 pelayan,
baik dia pelayan laki-laki atau pelayan perempuan. Ma'akuli wasfin, jadi bersama semua satu dari 1000 pelayan tersebut ada piring. Piringnya terbuat dari emas. Fiha launun min ta'amin, di dalamnya ada macam-macam makanan ya. Tajidu di akhiri luqmatin minha ladzatan lam tajid li awwaliha, yang kau akan temukan pada akhir suapan dari makanan tersebut sebuah kelezatan yang tidak engkau dapatkan di ketika suapan pertama. Artinya rasanya beda-beda. Ini makanannya satu nih, merek ini katakan kurma lah. Kita makan gigitan pertama kali itu rasanya seperti ini, sampai ke akhir juga rasanya berbeda. Jangan kurma lah, terlalu kecil. Apa? Kolak. Nah, kolak itu kan banyak. Nah, satu suapan tuh rasanya berbeda, suapan akhir juga berbeda, dan semuanya itu nikmat. Ya surga maklum lah. Nah, kemudian diberikan juga tadi ya, selain orang yang berpuasa tadi 1 hari, nih cowok ya dikasih bidadari tadi semuanya itu dengan semua perangkat bidadarinya. Tapi nggak di situ juga, nggak nyampe di situ. Yang lelaki juga diberikan sesuatu. Apa? Misla dzalika ala saririn min yaqutin ahmar, juga sama dikasih ranjang yang berasal terbuat dari yakut yang berwarna merah, alaihi sauronun min dahabin. Di pada ranjang tersebut sauron, ada pagar di pinggirnya ya, pagar atau pembatas lah maksudnya, pembatas kasur itu yang terbuat dari emas. Muasyahun biyaqutin, yang dihias dengan yakut juga. Likulli yaumin shawmahu min syahri ramadana siwa ma'amil minal hasanati. Itu apa artinya? Likulli yaumin, setiap 1 hari yang berpuasa ia min syahri ramadana, daripada puasa Ramadan, siwa ma'amil minal hasanati, selain dari apa-apa yang dia kerjakan daripada sebuah kebaikan-kebaikan. Artinya ini baru berpuasanya saja itu sudah dikasih ganjaran seperti ini, belum menghitung kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, itu maksudnya ya, siwa ma'amila minal hasanati. Bagaimana kalau sudah puasanya benar, terpenuhi semuanya, juga banyak melakukan hasanat, justru mungkin lebih ditambah-tambah lagi, kan seperti itu. Nah, riwayat dari Imam Tirmidzi dan Hakim ya. Terus kalau yang perempuan bagaimana? Apakah juga ada bidadara? Saya belum pernah nemu ya riwayatnya ya. Apakah perempuan, katakan maaf nih, sebelum wafatnya jomblo tapi orangnya solehah, di surga nanti dikasih bidadara gitu. Bidadari yang dari laki-laki itu, nggak tahu ya. Soalnya di riwayat-riwayat itu banyak kan laki-laki dapat bidadari begitu ya. Kalau yang mbak-mbak atau yang perempuannya khususnya, saya nggak tahu, belum nemu di riwayatnya. Tapi jangan khawatir lah, nanti juga suami sendiri kan akan menjadi ya, pasangan yang sangat terbaik ya, bahkan lebih indah daripada bidadari surga itu sendiri, istri sendiri atau suami sendiri ya nanti. Nah, gitu. Itu riwayat dari Imam Tirmidzi dan Hakim ya, tentang agar menjadikan kita ini tadarib, senang akan melaksanakan dan semangat untuk melaksanakan puasa ya, ya, baru berpuasa doang 1 hari lagi sudah dikasih dengan hal seperti itu. Lanjut, waqala Waqi, sekarang menurut Imam Waqi di dalam tafsirnya, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khadiyah, makanlah dan minumlah kalian dengan keadaan bersenang-senang pada apa-apa amal yang sudah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah berlalu. Apa kata Imam Waqi? Ayyamas shaumi taraku fiha al-akla wa syurbah. Ini pada hari-hari fil ayyamil khaliyah, itu hari-hari yang dimana mereka akan diganjar, yakni hari-hari dimana mereka di dunia ketika mereka hari berpuasa, yang dimana mereka meninggalkan makan dan minum. Nah, itu sudah ya, jaminannya nanti bakal ukulu washrabu hani, kita akan makan dan minum dengan bersenang-senang karena udah di dunia udah mau menahan lapar, makan dan minum. Wa fi Sahih An-Nasa'i, sekarang dalam Sahih An-Nasa'i, apa kata dalam qaulnya, tatkala Ramadan itu datang, futihat abwabul jannah,
Artinya pintu-pintu kebaikan tuh banyak, mudah maksudnya. Ya. Kan identik surga dengan sebuah kebaikan begitulah. Atau kebaikan juga dengan surga. Atau melazimi boleh lah. Kalau mau dipahami pakai teori talazum ya, bisa saja. Nah, artinya dibuka banyak pintu kebaikan. Mudah untuk melakukan kebaikannya di bulan Ramadan ini. Wa quliqat abwabu jahannam, dan juga ditutuplah pintu-pintu neraka. Nah itu. Jadi kecenderungan seseorang buat melakukan maksiat sebetulnya di bulan Ramadan itu susah. Karena kenapa? Lapar. Tatkala orang itu lapar, syahwatnya akan turun. Itu ya. Adzan ya. Ya. Ya itu ya. Makanya tatkala orang itu tadi ya, kalau sudah syahwatnya sudah turun karena nggak dikasih makan sama minum, maksudnya untuk berpuasa ini, akhirnya mudah untuk melakukan sebuah kebaikan dan susah untuk melakukan sebuah keburukan. Nah, kalau orang-orang dulu itu mau bersihkan hati mereka khalwatnya puasa 4 tahun, berapa tahun gitu, 40 tahun. Nah itu ya. Ya silakan sambil dibuka. Wasul silat asyayatinu, dan akan dibelenggu setan-setan pada bulan Ramadan. Tetap ya, meskipun dibelenggu, manusia itu tercipta pada dirinya atau ada pada dirinya yang namanya syahwat. Tetap. Jadi kalau nanti bertanya, kok masih ada yang maksiat bulan Ramadan? Katanya setan dibelenggu. Iya, memang masih ada. Itu syahwat itu pelakunya. Itu ya, syahwat. Nah, kadang syahwat tuh kalau dituruti, setan tuh dukung dia. Nah, begitu. Jadi memang kadang gak mesti, kadang apa-apa yang muncul ya. Apa yang muncul, ingat ya kalimat saya ini. Yang muncul kadang terbetik buat maksiat itu belum tentu dari bisikan setan sebetulnya, tapi kan dari syahwat kadang yang mulai. Nah, baru ntar setan yang dukung, begitu ya. Setan disalahin terus, setannya pun heran gitu. Nah, kalau sekarang kan enggak, banyak juga kan manusia yang bahkan lebih dari setan barangkali. Nah itu ya, wasul silat asyayatinu ya, akan dibelenggulah setan pada bulan Ramadan. Kemudian itu menurut dalam Sahih An-Nasai. Sekarang warawa Az-Zuhri. Apa kata Imam Zuhri di sini? Satu tasbih saja dalam bulan Ramadan itu afdal min alfi tasbihatin fi ghairihi. Lebih baik daripada 1000 tasbih fi ghairihi. Kalau sudah menemukan kalimat seperti ini, itu bisa jadi ya. Satu tasbih bisa seakan-akan seperti 1000 tasbih, bisa. Atau bisa jadi maksudnya 1000 tasbih di sini 1000 pujian maksudnya, bukan 1000 tasbih benda alat, bukan. 1000 pujian, tasbih bisa kita memuji Allah itu subhanallah, atau ya berzikir apapun itulah maksudnya. Tasbihan ya. Afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Nah, yang suka wirid, suka tasbihan tuh pakai kesempatannya di bulan Ramadan. Apalagi yang suka sholawat tuh. Wow. Nah, pengamal sholawat ya. Bisa dikejar berapa? 70 ya satu sholawat. Kalau bulan Ramadan bisa jadi lebih dari 70.000 barangkali ya. Tapi poinnya bukan di situ sebetulnya ya, itu hanya langkah. Lanjut, nuktatun azimatun, satu poin yang penting apa di sini dari Thabit ini. Apa katanya? Kata bapaknya Thabit ya, minal qawamina lillahi fi sawadil laili. Pada orang-orang yang bangun atau melaksanakan, ya bangun lillah atau melaksanakan sesuatu karena Allah di kegelapan malam.
pada bulan Ramadan khususnya, ya. Ra'aitu dzata lailati fi manami. Tiba-tiba apa kata bapaknya nih? Mimpi ketemu dengan bidadari, ya, yang la tashbahun nisa, yang enggak menyerupai wanita di dunia. Ya, artinya wanita akhirat ini atau bidadari lah katakan. Nah, kemudian apa yang dikatakan? Ditanya, siapa engkau? Aku adalah bidadari, hambanya Allah. Kemudian ngomong lagi bapaknya, zawwijini nafsaka, zawwijini nafsaka, ayo nikah sama aku, gitu. Simpelnya begitu ya, zawwijini nafsaka. Atau pasangilah dirimu terhadapku, gitu ya, zawwijini nafsaka. Kemudian berkata, ukhtubni min indi rabbik wa amhirni, ukhtubni min indi rabbika wa amhirni, ya kamu lamarlah diriku ini, kata bidadarinya, sesuai dengan kehendak Tuhanmu. Wa amhirni, dan berikanlah, maksudnya min indi rabbika bisa juga karena Allah, bisa ya. Wa amhirni, dan berilah aku mahar. Tanya lagi kata bapaknya Tsabit radhiyallahu an, apa maharnya? Maharmu itu apa? Qalat tulut tahajjudi. Itu maharnya adalah tulut tahajud, memperbanyak atau memanjangkan sholat tahajud, ya memperbanyaklah. Itu ya ganjaran orang-orang yang sholat tahajud, lagi khususnya di malam bulan Ramadan. Terus nanti bertanya, ini kan untuk laki-laki, kalau untuk kami kaum perempuan apa dong? Nah, jangan khawatir, pasti sudah ada sebetulnya pahala-pahala dan ganjaran khusus buat para kaum wanita ya. Tenang, Allah itu maha adil. Cuman riwayat memang banyak yang mengatakan tuh ganjarannya buat lelaki, kayak di atas tadi itu menurut Imam Ibnu Mas'ud Al-Ghifari, itu kan bidadari semua tuh ganjarannya ya, orang berpuasa buat laki-laki. Nah gitu, gak usah khawatir, kaum wanita tetap ada ganjaran insyaallah. Kemudian wa ansyadu fil makna, kemudian bernasyid fil makna, ya talibal hawra fi qadriha, wahai pencari bidadari di dalam kelambunya bidadari, wahai pencari akan hal tersebut, ala qadriha, berdasarkan kadarnya hal tersebut atau kadarnya bidadari, bangkitlah engkau bijiddin, dengan semangat, dan janganlah engkau tertinggal. Bangkitlah engkau ya, artinya bangkit dalam kebaikan ya. Wajahidin nafsa ala sabriha, dan bersungguh-sungguhlah akan jiwamu ya, atau jihadkanlah nafsumu itu terhadap sabarnya nafsu, artinya suruh banyak sabar ya, latih diri untuk banyak sabar. Wajanibin nasa warfudhum, dan tinggalkanlah manusia, warfudhum, dan buanglah mereka, artinya disuruh menyendiri ya. Kayak sebetulnya seperti itu kan, semakin banyak bergaul itu kadang banyak hal-hal yang bisa merusak hati sebetulnya. Enggak, saya enggak, nanti malah jadi melarang sosialisasi, enggak, saya enggak gitu. Enggak ya, enggak. Nah, tapi kalau butuh, kalau pengen maksudnya, coba saja sendiri gitu, menjauh dari manusia. Wajalibin nasa warfudhum waltazimil wahdatah, dan lazimkanlah kesendirian, itu fi wakriha, di dalam sarangnya bidadari. Ini juga bisa gini dah mananya kayaknya nih, lazimkanlah engkau menyendiri gitu ya, fi wakriha, dalam memperoleh gitu ya, untuk memperoleh bidadari tersebut yang berada di dalam sarangnya bidadari atau kemahnya bidadari. Nah, gitu aja. Wakum idzal lailu bada wajhuhu, nah, dan bangunlah engkau tatkala malam sudah nampak wajahnya ya. Wasum naharon, dan berpuasalah engkau pada siang harinya. Fahuwa min mahriha, maka berpuasa itu menjadi mahar untuk bidadari tersebut. Falau ra'at aynaka iqbalaha, maka tatkala matamu memandang memandang kedatangannya bidadari ya, waqad badat rumanata sadriha, dan telah tampak, gimana saya terjemahin ini ya, itulah ya, telah tampak rumanata sadriha ya, mohon maaf ini ya, dua delima dadanya bidadari ya, pakai kinayah ini juga kan aman lah. Wahiyya tamasya baina atrabiha,
dan dia bidadari ini bertamasya berkeliling di antara tanah-tanahnya mereka para bidadari. Wa ikduha, dan kalungnya mereka bercahaya yusyriku fi lahriha, di leher-leher mereka. Lahana fi nafsika hadza. Nah, ini baru di akhirnya dibilang sungguh maka akan menjadi ringanlah fi nafsika terhadap dirimu apa tarahu fi dunyaka min mahriha. Tatkala kita sudah memperhatikan tadi itu semua ganjaran dan balasan dapat bidadari seperti ini yang cantik seperti itu, niscaya nanti ketika melakukan hal-hal amaliyah duniawi, gitu ya, khususnya amal-amal baik, itu akan menjadi ringan, nggak berat. Gitu. Langsung dipantik sama ini nih, sama semua ganjaran-ganjaran yang disebutkan di atas. Nah, itu maksudnya. Lahana fi nafsika hadzal ladzi tarahu fi dunyaka min mahriha. Nah, yang merupakan semua amal itu nanti jadi maharnya mereka para bidadari. Nah, itu. Lanjut, wa'lam anna wajhal hasri fi arkanil Islam. Sekarang kesimpulannya ya, kesimpulan dari hadis ke-3 rukun Islam. Apa di sini? Fi arkanil Islami khamsati al-madhkurati fil hadis. Maksudnya ibadah itu ada yang qauliyah, ini merupakan syahadat, ada yang ghairu qauliyah. Nah, saya petain di sinilah. Saya petain ya. Ibadah ada yang qauliyah, ada yang ghairu qauliyah. Yang qauliyah tadi syahadat. Qauliyah tentu ya syahadat ya, karena asyhadu an la ilaha illallah kan an-nutqu sebetulnya. Itu qauliyah. Kemudian ghairu qauliyah. Ada juga ibadah yang bentuknya ghairu qauli, bukan ibadah yang perucapan ya. Wahia ada dua nih sekarang yang ghairu qauli. Imma dia tarku, imma dia fi'lun. Justru mengerjakan. Artinya apa tarku di situ? Kok bisa dibilang wahwa as-saumu? At-tarku di sini adalah saumu itu kan meninggalkan kita sebetulnya, imsak, menahan dari makan dan minum dan semua hal-hal yang membatalkan. Itu maksudnya makanya dibilang at-tarku ya. Bisa juga dibilang fi'lu sebetulnya bisa. Dia mengerjakan puasa berarti. Bisa. Tapi kalau dimasukin tarku juga bisa. Itu ya. Ya, kalau soal tarku fi'lu begitu di usul fikih itu nanti. Imma tarku wa as-saumu au fi'lun ya. Au fi'lun. Jadi kalau yang ghairu qauli ada yang tarku tadi. Ada yang fi'lun. Fi'lun terbagi lagi. Fi'lun ini ada yang badani, ada yang mali. Ya. Badani, mali, fi'lun. Fi'lun tetap ke ghairu qauli. Gitu ya cabangnya ya. Apa yang badani? Salat. Yang mali itu zakat. Yang murakkab di antara keduanya, ya, murakkab tersusun di antara keduanya, di antara badani dan mali, itu yang terakhir haji. Nah, akan lengkap jadi paskan syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. 5 ya rukun Islam. Fa in qila dikatakan 5 lam yuzkar ma'al khamsi al jihad. Nah, kenapa kok jihad enggak disebutkan? Ada jawaban di sini. Karena jihad itu lam yakun fardhu au kana fardhu, mungkin karena memang tidak difardukan sebetulnya ya, atau mungkin fardunya ini adalah fardu kifayah, tidak seperti 5 hal tersebut yang disebutkan ya. Nah, bi khilafil khamsi, berbeda dengan 5 hal tadi semua, syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Fa innaha faraidun a'yan. Nah, semuanya itu fardu ain semua. Fa hadhihi arkanul Islam. Inilah rukun-rukunnya Islam. Itu ya semua tetap ya, bunyal Islamu ala khamsin ya. Terbangunnya Islam itu terhadap 5 perkara yang ini ya. Nah, itu dijaga, itu harus kita usahakan 5 hal tersebut. Kalau syahadat mungkin sudah lah ya, yang sisanya itu salat, zakat, puasa sama hajinya itu perlu kita ini juga ya, untuk mempakemkan ya, terus membuktikan ya, dan menyempurnakan keislaman kita ini ya. Sholat sudah dipaparkan kemarin kan, keutamaannya, kewajibannya seperti apa, haji juga, zakat juga, dan semuanya ya. Nah, kalau syahadat bagaimana? Nah, syahadat itu sebetulnya perlu ya untuk terus melanggengkan syahadat itu sebetulnya ya. Syahadat itu perlu untuk dilanggengkan. Katakan kalau kita posisi mau mulai sholat, intinya melakukan sebuah ibadah-ibadah yang penting ya,
Kayak mau baca Al-Quran, mau mulai wirid, mau mulai apa, itu syahadat usahakan ya. Jadi baca itu syahadat, kalau bisa syahadat dulu baru bismillah ila akhirih ya. Karena barangkali dari amal kita ini selama 1 hari penuh itu ada indikasi sebuah amal yang menyebabkan kita ini kufur kepada Allah, sehingga nanti ibadah itu nggak diterima. Makanya perlu mengucapkan syahadat sebetulnya. Kalau mau mulai sholat, mau mulai ngaji, baca Quran tuh teman-teman, baca kitab juga syahadat dulu. Nah itu, tiba ibadahnya diterima, khusyuk dan punya faedah nanti. Kita nggak sadar lah kadang tuh ya. Itu kemarin tuh lah pembahasan sebelumnya ya. Karena kalau mau ngomong lebih tinggi lagi, tatkala kita tuh mau mengaku saja, merasa maksudnya akan ibadah yang sudah kita kerjakan, itu sebetulnya udah syirik sebetulnya. Udah syirik sebetulnya. Oh iya, kok bisa syirik menyekutukan Allah? Yang punya, yang ngasih ibadah, yang ngasih kita kemampuan buat ibadah, itu bukan diri kita sebetulnya, tapi Allah semua. Terus kita klaim, aku bisa sholat subuh, aku bisa tahajud, aku bisa qiyamul lail, aku bisa bla 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 semuanya. Nah itu ya. Itu sudah syirik kalau mau bicara lebih jauh ya, lebih jauh nih. Syirik sebetulnya. Maka tadi perlu kita syahadat sebetulnya untuk mengembalikan tadi ya kemurnian iman kita itu, untuk pakai syahadat. Syahadat tuh dilanggengkan terus, mau sholat, mau ngaji, mau apa, syahadat dulu ya. Jadi biar ibadahnya itu menjadi ibadah yang sesuai, terpenuhi terpenuhi aspeknya gitu lah. Gitu ya. Lalu kemudian jaga berikutnya yang sholat, berikutnya zakat, kan bulan ini kan zakat Ramadan ini. Zakat ya, zakat jangan lupa. Haji kita niatkanlah dari sekarang ya, menjadi hal yang harus kita perhatikan. Kita udah baca juga kemarin kan, kalau yang menentang haji akan kafir atau bahkan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani ya meskipun ada qajid manis tato'a ilaihi sabila ya, jangan nunggu kapan aku mampu, jangan berpikir seperti itu, harapkan aja langsung, semoga Allah kasih kita mampu. Nah, itu langsung harapkan supaya kita melaksanakan rukun yang ke-5 ini ya, ini haji. Nah, itu ya langsung diharapkan. Nah, menjadi hal yang harus kita perhatikan ya, haji ya. Enggak, kalau mau berpikir ya, mungkin sama ini kita mungkin akan berpikir haji itu kayak, enggak, saya nggak mau bilang mengentengkan, enggak bilang seperti itu sebetulnya. Kayak ada kesan seolah-olah kita tuh kayak nggak terlalu mementingkan haji ya sebetulnya sama ini itu. Iya loh, kalau kebanyakan kalau kita pikir ya kan, haji apalagi sudah ada qajid manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Nah, tapi enggak, tetap ya harus kita usahakan, kita niatkan memang untuk melaksanakan rukun Islam yang ke-5 itu ya, haji. Semoga lah insyaallah lah dipanggil semua nanti insyaallah bisa melaksanakan rukun Islam yang ke-5. Amin. Sudah, sekarang khotimah. Sekali lagi ya, khotimah ya. Khotimah hadis ke-3. Nah, datang satu riwayat dari baginda Rasul. Apa kata beliau? Sabdanya, nah, tatkala Allah menghendaki ya kepada hamba tersebut sebuah kebaikan, salaka fi qalbihi al-yaqina wa tasdiqa, Allah akan memasukkan ya, menjalankan salik itu kan, salik kan berjalan, tapi memasukkan saja, memasukkan di dalam hati hamba tersebut apa, sebuah yakin dan tasdiq ya, dan sebuah pembenaran ya terhadap apa yang ia yakini. Artinya meyakini dengan sebenar-benarnya yakin, itu tasdiq tuh. Sama kebalikannya juga, tatkala Allah menginginkan hamba tersebut akan sebuah keburukan, salaka fil qalbihi ar-raibah, keraguan. Dengan firman Allah Ta'ala, فَمَا يُرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدَ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Fi qalbihi al-yaqin. Itu ya. Wa qad ittafaqa ahlus sunnati ya. Ini ahlus sunnah bersepakat ya, daripada muhadditsin, para ahli hadis, ahli fikih dan mutakallimin, ulama tauhid ya,
Apa kata para beliau? Biasanya orang mukmin itu yuhkamu bi annahu min ahli qiblati wa la yakhlidu fin nari la yakunu illa man i'taqada bi qalbihi dinal islami i'tiqadan jaziman. Nah, itu katanya tegas di sini dikatakan itu. Kan dihukumi seseorang yang merupakan ahlul qiblah, maksudnya ya agama Islam ahlul qiblah, dan juga tidak kekal di neraka ya. Kecuali orang-orang yang enggak. Orang-orang yang apa seperti apa tadi ahlul qiblah dan tidak kekal di neraka, orang-orang yang i'taqada dengan hatinya dinal islami akan agama Islam, i'tiqad dan jaziman secara i'tiqad dan yang mutlak ya, yang mutlak khalian minasyakki, yang kosong atau bebas daripada keraguan-raguan. Nah, itu ya. Wa nataqa bi syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan dia berucap sebuah persaksian itu Allah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah itu ya, man ya'taqada bi qalbihi dinal Islam. Ya tadi tentu ini tidak hanya sekedar i'tiqad di hati saja. Kita tahu Islam apa, syahadat apa, sholat apa, zakat, haji apa. Enggak, tentu juga perlu dengan betul-betul keyakinan dan dikerjakan tentunya ya, dilaksanakan hal itu. Ya. Sehingga min ahlil qiblati wala yakhlidu fin nari. Kenapa kok di situ ada bilang wala yakhlidu fin nar? Ya memang kadang orang muslim itu kan sebetulnya juga ada yang masuk neraka. Tapi karena keimanan keislamannya ya dibersihin dulu di neraka, tapi nggak kekal di neraka. Beda dengan orang kafir memang jelas-jelas kekal di neraka ya, langsung auto ya. Kalau muslim itu enggak. Kalau dia udah di hatinya ada Islam tapi dia banyak dosa, katakan ya, dia masuk neraka itu nggak selamanya di neraka, cuma disucikan sebentar, nggak sebentar juga, disucikan intinya dulu di neraka baru ke surga, nggak kekal. Nah, lanjut. Ini diceritakan hikayat dari Abdul Wahid bin Zaid. Nah, cerita nih sekarang. Jadi pada suatu hari Abdul Wahid bin Zaid ini jalan. Ya. Dia jalan lewati gunung, bukit lah katakan ya, lewati bukit. Kadang sebutannya kalau orang Arab itu kan tetap menyebutnya jibal. Ya, gunung nggak apa-apa lah gunung. Terus ketemulah Abdul Wahid ini dengan seorang syekh, seorang tua maksudnya, orang tua renta. Dia a'ma sama asom, dia buta dan tuli. Ya betul, buta dan tuli. Buta dan tuli ya, karena nggak ada bisu di situ. Soalnya ngomong nanti di akhir itu orang tua nih, dia buta dan tuli. Sudah buta dan tuli, kemudian keadaannya juga tangan dan kakinya terpotong. Ya. Tuh, tangan kakinya terpotong dua-duanya. Selain itu juga, ini orang tua nih lumpuh lagi, al-faliju, lumpuh ya, atau stroke ya, mati sebelah. Al-falij itu lumpuh yang mati sebelah ya, bukan lumpuh semuanya, tapi badannya mati sebelah. Ya kalau orang stroke itu sudah stroke. Yasra'u fi kulli waqtin, yang dimana karena sebab tadilah, karena kelumpuhannya itu nggak punya kaki dan tangan, jadi sering jatuh. Fi kulli waqtin, setiap waktu yang mungkin mau bergerak dikit jatuh, ya susah kan, nggak ada penyangganya, tangan nggak ada bantuan gitu di tubuhnya yang berupa tangan dan kakinya. Selain itu juga wazanabiru tanhashu min lahmihi, di pada tubuhnya si kakek ini mungkin banyak luka-luka ya. Dari luka-luka tersebut dikerumuni banyak lalat di daging-daging yang luka tersebut. Kemudian selain itu, selain dikerumuni sama lalat, juga banyak ulat bertaburan di situ. Banyak ulat-ulat ya. Maaf kalau ya. Emang begini, saya cuma berusaha menerjemahkan seperti itu. Kalau ada yang mudah jijian ya mohon maaf ya. Dia seperti ini ya. Ulat yang berceceran di lukanya, di lambungnya ya. Min jambihi ya. Ulat yang berhamburan di lambungnya ya. Artinya mungkin maaf nih ya, agak mengerikan sedikit, mungkin bolong ya, maaf, sehingga lambungnya kebuka, turun ulat-ulat dari situ itu ya. Wa huwa yaqulu alhamdulillahilladzi, apa ini
Ini Syekh malah berbicara alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi. Segala puji bagi Allah ya. Bersyukur nih si kakek, si orang tua yang telah menyehatkan aku, memberikan afiahnya kepadaku ya. Mimma ibtala bihi katsiran min khalqihi ya. Daripada ibtala bihi, daripada apa-apa yang telah menguji ya, atau menjatuhkan bihi terhadapnya katsiran daripada banyak, daripada katsiran hal yang banyak min khalqihi daripada makhluk atau terhadap makhluknya. Nah, artinya dari semua hal tadi itu kan juga banyak tuh Allah menguji para makhluk dengan semua tadi itu, buta, tuli, terpotong, apalagi semua ya, lumpuh ila akhirih, sampai yang kena ulat tuh, lambungnya terulat. Nah, itu maksudnya ya, afani mimma ibtala bihi katsiran min khalqihi. Nah, tapi enggak, justru semua ini yang tadi banyak makhluk yang teruji dengan semua hal tersebut, tapi semua ujian itu terkumpul dalam satu orang syekh ini, beliau masih bisa mengucap alhamdulillahilladzi afani. Ini makomnya sudah berbeda ini. Kita lihat lagi. Qala fataqaddamtu ilaihi, berkata Syekh Abdul Wahid nih. Fataqaddamtu ilaihi. Jadi setelah itu maju nih si beliau Abdul Wahid. Beliau ngomong, ya akhi, wahai saudaraku, ayu syai'in afakallahu minhu. Wallahi ma ajidu jami'al balaya illa muhitatan bika. Si Syekh Abdul Wahid juga heran gitu. Terus ngomong, apa hal tersebut gitu, atau sesuatu seperti apa yang kau anggap itu merupakan afiah dari Allah kepadamu? Wallahi, demi Allah, kata Abdul Wahid, ma ajidu jami'al balaya, aku enggak mendapati semua cobaan ya, kecuali muhitatan bika, kecuali yang meliputi kamu sekarang ini, semua cobaan itu. Jadi mungkin Abdul Wahid ini ngomong maksudnya ya, mungkin ada kadang beberapa orang yang beliau temui padanya tuh satu-satu saja ujiannya, dia mungkin buta, tapi enggak, khusus ke syekh yang ditemui ini semuanya itu terkumpul sama di syekh tersebut atau orang yang beliau temui. Nah, itu ya. Kemudian apa qala farafa'a tarfahu, jadi Syekh Abdul Wahid ngomong lagi, kemudian dia ngangkat pandangannya ya kepadaku, Syekh Abdul Wahid, dan berkata kepadaku, ya battal, wahai penganggur, ya battal, ilaika anni, tinggalkan aku, udah tinggalin aku. Fa innahu afani id atlaqali lisanan yuwahhiduhu, sungguhnya dia Allah itu telah memberikan afiahnya kepadaku. Apa? Karena atlaqali lisanan yuwahhiduhu, karena Allah telah membebaskan lisanku untuk dapat mentauhidkannya, mengesahkannya Allah, terhadap Allah. Itu. Itulah kenapa yang membuat beliau ini bersyukur ya. Wa qalban ya'rifuhu fa fi kulli, wa qalban ya'rifuhu, dan hati ya. Nanti ke atof berarti ya. Nah, jadi atlaqo qalban gitu ya. Ya'rifuhu ya. Membebaskan hatiku ya. Atau membebaskan terhadapku, yakni hatiku, ya'rifuhu, untuk gimana hatiku akan dapat bermakrifat atau mengenal akannya. Ya. Wa fi kulli lahdatin yadhkuruhu, dan pada setiap waktu aku akan menzikir atau mengingat akannya Allah. Setelah ngomong seperti itu, beliau bernasyid, hamidullah rabbi idh hadani. Hamidullah, aku memuji Allah, rabbi idh hadani, wahai Tuhanku, idh hadani, karena kan ia Allah hadani, telah memberikan hidayah ya, atau petunjuk kepadaku, ilal islami wa dinil hanifi,
pada agama Islam dan agama yang suci. Fayadhkuruhu lisani kulla waqtin, maka aku menyebut, maka lisanku selalu menyebut atau menzikir ya, menyebutlah ya, menyebut Allah kulla waqtin, setiap waktu. Wa ya'rifuhu fuadi bil latifi, dan hatiku selalu mengingat atau mengenal akannya, bil latifi, akan kelembutannya Allah. Boleh tutup dengan doa sama syariah. Ya Allah, akhirkanlah, berikan kami atau tutuplah terhadap kami minka bi khairin, daripadamu. Atau bisa begini nanti itu, Allahumma minka, bisa ya, Allahumma minka ikhtim lana bi khairin, itu juga boleh. Ya Allah, minka, darimu, ikhtim lana, tutuplah kepadaku ya, bi khairin, dengan kebaikan ya, fi afiatin bila mihnatin, dengan afiah ya, kebaikan bisa, bila kesehatan bisa, keamanan bisa, bi afiatin itu, fi afiatin bila mihnatin, dengan tanpa musibah. Amin alhamdulillah alamin. Itu ya, ini menurut artinya apa? Jadi cerita Abdul Wahid ini tadi lanjutan dari atasnya itu, orang yang sudah betul-betul i'tiqad dengan hatinya, seperti itu keislamannya sudah ya, mendarah daging ya, sampai muncullah nyampe ke makom yang memang keimanannya sudah taraf yang cukup tinggi ya. Terkala dikasih penyakit seperti itu, udah nggak peduli lagi itu dengan penyakit yang dia timpa dengan ujian tersebut. Yang penting menurutku masih bisa nyebut nama Allah, katanya. Hatiku masih bisa mengenal nama Allah. Itulah sebetul-betulnya afiah dari Allah buatku. Kata si Syekh ini. Enggak peduli itu ya, seperti itu. Kadang kalau kita kan enggak ya, dikasih batuk aja satu, oh demam aja tuh satu, 3 hari. Udah pusing minta ampun kita ya. Ya Allah ya Rahman. Ya, enggak apa-apa. Hamba ya, manusia. Nah, beliau ini makamnya sudah berbeda berarti ini ya, makam Syekh ini di keislamannya sudah betul-betul i'tiqad dan jaziman ya. Tatkala Islamnya sudah di hati ya, tatkala Islamnya ini sudah betul-betul i'tiqad dan jaziman, nanti imannya juga akan muncul ya, gitu. Imannya juga akan muncul ya. Karena kalau adanya iman itu pasti melazimi adanya Islam. Tapi kalau Islam belum tentu melazimi iman. Betul itu, belum tentu. Kayak istilah Islam KTP, pernah dengar kan? Ya itu, Islam KTP. Jadi KTP-nya doang yang Islam, tapi enggak sholat, enggak bla 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 semuanya ila akhirih ya. Katakan maaf. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Enggak sempurna. Nah, kalau tadi sudah 5 hal tersebut ini ya, syahadat ila akhirih sampai haji terpenuhi, dikerjakan betul-betul dengan ikhlas karena Allah, juga dengan i'tiqad yang jazim ya, nanti akan muncullah iman tersebut sehingga akan menguatkan di dirinya itu ya. Nah, kalau perkara sholat itu, katakan sholat itu kadang sebetulnya kalau kata Syekh Rif'at Fauzi itu pernah menyampaikan, sebetulnya kekontinuan ibadah yang kita lakukan itu enggak justru istiqomah atau kekontinuan orang beribadah itu memang dari karena ibadahnya sendiri, enggak gitu, maaf. Ya ini ketika membahas tentang iman itu yang yazid wa yanqus ya, naik dan turun, kata Syekh Rif'at Fauzi. Apa kata beliau? Sebetulnya justru ketaatanmu yang kau lakukan itu dengan ikhlas tentunya karena Allah, itu justru akan membuat hatimu itu, imanmu itu stagnan di yazidnya, bukan di yanqusnya. Nah itu ya, tuh lihat kata Syekh Rif'at Fauzi justru mengatakan seperti itu ya. Jadi kok
Kadang kalau mau dipakai pola pikir kita tuh kadang ya, kok sekarang aku malas ya mau sholat ya. Iya sih, iman kan jadi wayang itu kayak kurang sebetulnya, pemakaiannya kurang tepat loh. Iya, coba teman-teman pikir aja sendiri. Katakan lagi sholat rajin-rajinnya nih, kita nih udah aktif sholat 40 hari katakan deh, tiba-tiba muncul malas, kok malas ya sholat ya, terus lah tidur aja belok kodok nanti katakan ya, sumpama ya. Nah seperti itu, terus bilang begini nanti alasannya, oh iya ya kan iman punya jiwa yang kus ya, jangan lagi yang kus nih imanku nih sekarang, makanya itu gak tepat sebetulnya mau diletakkan di situ. Ini lafad al-iman ya jiwa yang kus, bener kan, sepakat pasti teman-teman tuh sebetulnya gak tepat sebetulnya seperti itu ya. Nah, kurang tepat. Nah gitu. Tadi sholat saja dulu ya, sholat diperhatikan ya, ingat itu poin penting yang kedua ya, sholat ya. Nah, sampai ada analogi bagus kan kemarin tuh yang sudah saya kasih tentang balok tuh, kalau disusun syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, tarik aja sholatnya nih yang kedua, hancur semua kan begitu. Nah, sholat paling penting, sholatnya dijaga ya. Seusaha mungkin lah. Kalau bisa kurangi kodok juga, itu kodok itu kurangi ya, tepat waktu lah usahakan. Nah yang mbak bagaimana ya, kalau lagi haid ya diganti itu, diingat sholatnya segera diganti ya sholatnya. Nah itu ya, bunyi Islam ala khamsin. Sudah cukup lah, insyaallah besok hadis Rabi ya. Ini mungkin terakhir sampai hadis kelima ya. Oke, udah nyoretnya tuh terakhir hadis kelima. Nanti hadis ke-6 sampai hadis ke-42 tahun depan insyaallah. Semoga ada umur. Ya, saya sudah niat dan azam kok. Akan saya selesaikan. Kita selesaikan ini ya sama-sama. Kita niatkan. Kita khatamkan ini insyaallah. Enggak apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza yuqalu fi sa'iri azwajihi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ultuf bina wal muslimin min kulli ainin lamma wa minal ida wa minar rida wa minal masaibi amma wa alaihimu ya Rabbana minka salamud daimah. Salatu ala alladhi khasastahu bimukalamah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.